Tuhan baik, Tuhan ada di tempat ini. Angka 8 juga biasanya adalah angka yang dikaitkan dengan kelahiran baru, atau kita melihat waktu air bah dikirim oleh Tuhan hanya 8 orang yang selamat. Kemudian mereka memulai hidup yang baru, zaman Nuh. Jadi angka 8 selalu dikaitkan juga dengan kelahiran baru. Saya dan saudara harus lahir baru atau hidup yang baru, hidup yang sudah dipulihkan. Angka 8 juga dikaitkan dengan itu adalah sunat. Karena Kristus pada hari yang ke-8, usia 8 hari, dia dibawa ke bait Allah dan dia disunat. Tetapi sunat fisik yang itu bukan pengertian kita. Memang Yahudi melakukan sunat fisik, tetapi arti yang sesungguhnya adalah saya dan saudara sunat secara rohani, artinya kehidupan yang lama kini telah dipotong, kini telah disembelih, kini telah digunting, kini telah dihabiskan. Jadi angka 8 juga adalah bicara tentang saya dan saudara hidup baru, awal yang baru dalam melayani Tuhan. Lalu itu juga bicara tentang penyunatan. Kristus disunat pada usia 8 hari. Segala dosa, segala pelanggaran itu memang harus dipotong. Itu harus dikerat dan dibuang. Hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat di sini dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Tema khotbah pada malam yang ke-8 malam ini bicara tentang kita bersekutu dengan Roh Kudus. Sekali lagi, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Kita ada persekutuan. Ketika kita menjalin persekutuan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, kita akan baca ayat ini. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dengarkan, di situ ada persekutuan dengan Roh Kudus. Seperti layaknya malam ini kita bersekutu, kita mencari Tuhan. Saya dan saudara ada di dalam fellowship, ada di dalam hubungan yang begitu luar biasa. Kita menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Jadi ada persekutuan. Tadi firman Allah sudah katakan. Di sana dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Banyak orang Kristen yang percaya dan mengakui Roh Kudus, namun itu saja tidak cukup. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya mengakui Roh Kudus ada, betul. Roh Kudus Maha hadir, betul. Tetapi untuk percaya saja itu tidak cukup. Saya dan saudara harus benar-benar mengalaminya. Kita harus punya persekutuan dengan pribadi yang satu ini, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karenanya saya dan saudara tidak cukup kalau kita hanya percaya, andalkan Roh Kudus. Memang itu juga luar biasa, tapi tidak sampai di situ. Harusnya kita membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ada persekutuan, bukan hanya di saat-saat jam-jam ibadah saja. Bukan saat pada seperti malam hari ini kita memperingati ketuhanan Roh Kudus selama 10 hari. Tetapi saya dan saudara juga mungkin di rumah ada saat teduh pribadi, ada doa-doa pribadi. Saya dan saudara membangun hubungan. Jadi tidak cukup kalau kita hanya berkata, ya Roh Kudus hebat, kakak percaya Roh Kudus hebat, amin, kata saudara, betul. Tapi saya dan saudara harus hidup dan kita terus hidup di dalam Roh Kudus. Kita membangun persekutuan, kita ada relasi dengan Roh Kudus, sehingga itulah yang saya dan saudara sebut dengan kita bersekutu dengan Roh Kudus.
Dalam perjanjian lama, saudaraku, Roh Allah ini, Roh Kudus itu memang dia cara kerjanya itu sifatnya dia temporer, artinya sewaktu-waktu. Kalau dalam perjanjian lama itu sewaktu-waktu Roh Kudus dia kerja. Di zaman perjanjian lama ada Roh Kudus, tetapi cara Roh Kudus di perjanjian lama dia berbeda dengan cara kerja di Roh Kudus perjanjian baru kita sekarang ini. Kalau di perjanjian lama dia sewaktu-waktu. Dia pada saat yang genting saja baru dia bekerja. Pada saat-saat tertentu, seperti dia mau menolong umatnya bangsa Israel dari penindasan, dari kekejaman, bahkan dari aniaya yang dikerjakan atau dilakukan oleh musuh. Biasanya istri Roh Kudus hadir. Jadi dia sifatnya kadang-kadang di saat-saat yang genting, sewaktu-waktu Roh Kudus menghinggapi seseorang dengan cara yang tak terduga. Sewaktu-waktu Roh Kudus bisa memakai seseorang. Misalnya dalam perjanjian lama kita lihat ada seorang hakim yang luar biasa. Rambutnya panjang, kalau rambutnya dicukur kelemahannya ada di situ. Siapa dia? Simson. Ya, ada seorang hakim yang dia punya luparnya, dia adalah nasir Allah. Jadi kelemahannya ada di rambut, saudara. Kalau rambutnya dipotong, karenanya istrinya berkata kepada orang Filistin, aku tahu kelemahan. Rupanya istri juga tidak mendukung suami. Delilah telah menjadi pengkhianat bagi dia. Jadi dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat bahwa ketika Roh Allah menguasai Simson, dia bisa mengangkat pintu gerbang yang ada di Gaza. Bahkan firman Allah berkata, hanya dengan rahang keledai dia bisa membunuh ribuan umat atau ribuan pasukan orang Filistin. Hanya dengan rahang keledai dia bisa membunuh ribuan tentara Filistin. Bayangkan ketika Roh Allah menaungi hidupnya, Roh Allah memakai dia di waktu-waktu tertentu. Bukan hanya sampai di situ, bahkan dengan tangan kosong dia bisa membunuh seekor singa muda tanpa senjata dan perlengkapan yang mumpuni, tetapi dia sanggup membunuh seekor singa muda. Seekor singa binatang buas bisa mati di tangan Simson. Kenapa? Karena Roh Allah ketika memakai dia itu sewaktu-waktu, di saat genting, di saat umat Tuhan teraniaya, maka Roh Allah bisa memakai seseorang. Ada Gideon lagi. Kita lihat Simson adalah salah satu pribadi yang ketika Roh Allah hadir menghinggapi dia, maka dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Namun dalam perjanjian baru berbeda. Dalam perjanjian baru Roh Kudus bekerja bukan sewaktu-waktu, tapi setiap saat. Kalau di perjanjian lama Roh Kudus bisa berkarya sewaktu-waktu, memakai orang tertentu di saat-saat genting. Tapi di perjanjian baru saya dan saudara bersyukur karena Roh Kudus hadir setiap saat, setiap waktu, di mana saja dan kapan saja kita berdoa, kita langsung dipenuhi. Jadi tidak lagi melihat situasi, tidak lagi melihat keadaan, tidak lagi melihat kondisi. Pokoknya di mana saja Roh Kudus bisa memakai saya dan saudara. Kita lihat misalnya dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diberikan kepada kita, dan saat ini kita sedang menanti janji Bapa dan kita sudah mendapatkan. Yesus berkata, pribadi yang satu itu adalah Dia menyertai kamu selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi tak terhingga, tak terbatas. Kalau di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja Roh Kudus bisa memakai dia. Misalnya raja, ada Raja Daud. Ketika dia diurapi, kita sudah baca pada malam yang ke-7.
Ketika dia diurapi menjadi raja, Roh Allah hinggap dalam dia. Roh Allah kemudian masuk dan memakai hidupnya sehingga dia benar-benar dikuasai Tuhan. Dia benar-benar dipakai Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Hanya orang-orang tertentu saja, di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang tertentu. Tapi sekarang kita bersyukur. Jadi Roh Kudus bisa memakai kita. Roh Kudus bisa menjamah saya dan saudara kapan saja dan di mana saja. Dia akan menyertai saya dan saudara. Tadi firman Allah berkata dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi sekarang ini Roh Kudus kerja lebih hebat dan luar biasa. Karena itu kita mintakan. Saya saudara sudah minta ke engkau. Mari saya dan saudara minta. Karena itu janji Bapa. Namanya sebuah janji pasti harus ditepati. Dan Kristus adalah pribadi Allah itu sendiri. Mana ada Tuhan menipu kita? Mana ada Tuhan bisa mengingkari janjinya? Dia adalah pribadi ya dan amin. Apa saja yang dia firmankan semua pasti akan terjadi. Semua pasti akan tergenapi. Dia bukan manusia. Sehingga ada lagu yang berkata, kau yang berjanji tapi kau yang mengingkari. Kau yang memulai, tapi kau juga yang mengakhiri. Weh, dia bukan manusia. Manusia gampang berjanji, tetapi dia juga gampang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Itu kan? Kau yang berjanji, kau juga yang tidak menepati janji itu. Sehingga kita menjadi kecewa. Weh, kita kecewa berat dengan manusia. Siapapun dia namanya manusia. Entah saudarakah, haleluya. Entah itu pacarkah, siapapun. Orang-orang yang kita anggap kita kasihi, bisa saja mereka bisa mengecewakan. Tapi pribadi yang satu ini, dia tidak pernah kecewakan kita. Nanti kalau sudah kecewa, kita datang sama Roh Kudus. Tuhan tolong saya. Wih, Roh Kudus cepat menjamah kita. Makanya jangan kemana-mana, tetap andalkan Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Berapa banyak kita dikecewakan oleh manusia? Wah, kita kecewa berat juga, saudara. Ya, dari muka-muka saudara yang duduk malam ini, aku lihat ini muka-muka kecewa semua. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekarang muka kecewa, kini Tuhan telah ubah menjadi muka yang sukacita. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi tetap mengandalkan Dia. Haleluya. Setiap hari kita harus bersekutu dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pengalaman penuh dengan Roh Kudus tidak bisa kita banggakan. Memang itu bagus dan perlu. Tapi pengalaman itu, saudaraku, tidak bisa menjadi kebanggaan kita. Karena yang menjadi kebanggaan kita adalah kita harus setiap hari hidup di dalam Roh Kudus. Kalau cuma menjadi kebanggaan, aku sudah dipenuhkan Roh Kudus di dalam doa 10 malam di tahun 2024 yang tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, kau masih hidup sesuai dengan Roh Kudus? Jadi tidak bisa menjadi kebanggaan, aku sudah dipenuhkan kok. Waktu Bapak dan Ibu Gembala doakan aku dipenuhkan, aku menangis dan dijamah Roh Kudus. Tahun berapa itu adek? Tahun 2024. Pertanyaan sekarang, kau masih rasakan Roh Kudus? Atau Roh Kudus sudah undur daripada? Jadi pengalaman tidak menjadi andalan. Yang menjadi andalan kita adalah kita harus hidup terus membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita bersekutu. Tidak menjadi andalan bagi kita adalah pengalaman baptisan di hari kemarin. Meskipun itu adalah langkah awal yang baik dan bagus sekali. Kita telah mati dan bangkit bersama Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah kau terus melayani Tuhan? Apakah kau terus hidup mati terhadap dosa? Tidak menjadi kebanggaan. Kau berkata, aku sudah dibaptis dan aku telah lahir baru. Pertanyaannya, kau hidup selalu hidup dengan Tuhan? Atau itu hanya semacam pengalaman belaka? Dan rupanya kau tidak hidup pada firman. Kau tidak hidup setia dengan Tuhan. Sehingga pengalaman baptisan, sehingga pengalaman dipenuhkan Roh Kudus itu hanya jadi pengalaman yang sia-sia. Tidak ada makna apa-apa kalau saya dan saudara tidak hidup terus, berjalan terus bersama dengan Roh Kudus.
Jadi kita hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karenanya pentingnya persekutuan itu dengan Roh Kudus. Kita harus dibangun terus, kita bersekutu. Ini sudah malam yang ke-8. Kita percaya supaya kita sampai finish di hari Minggu, kita terima lawatan Tuhan. Ada amin jemaat kekasih? Masih semangat jemaat kekasih? Haleluya. Jadi tetap semangat, tetap pokoknya sukacita, luar biasa. Meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan, Roh Kudus sanggup memberikan kita kekuatan. Jadi saya dan saudara, kemudian di situ dikatakan harus kita memang lahir baru. Untuk bagaimana supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati karya Roh Kudus, kita lahir baru. Seperti angka 8 ini, memulai awal yang baru. Karena 8 orang ini yang keluar dari batra itu, mereka yang selamat. Akhirnya mereka memulai hidup yang, karena manusia sudah binasa semua, tinggal mereka 8 orang ini yang ada di muka bumi. Jadi kehidupan yang baru. Angka 8 juga bicara tentang penyunatan, karena Kristus disunat pada usia 8 hari. Tetapi mau disunat dan tidak jadi persoalan. Yang terpenting adalah hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, lahir baru dengan menerima kuasa Roh Kudus. Langkah pertama untuk dapat hidup bersekutu dengan Roh Kudus adalah menerima Roh Kudus. Ketika kita menjadi percaya, kita sudah menerima Roh Kudus, dan kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang itu bisa lahir baru. Yang pertama, bisa melalui firman Allah. Bisa melalui firman Allah, seorang itu bisa bertobat, bisa tinggalkan dosa. Firman Allah bisa menjamah dia, sehingga firman Allah itu kemudian menusuk hatinya, dan Roh Kudus mulai berkarya dalam hatinya. Kemudian dia sadar, dia mengaku dosa, dan dia datang pada Tuhan menyerahkan diri lewat baptisan air. Aku mau dibaptis, aku mau serahkan diri, aku mau bertobat, dan aku mau melayani Tuhan. Lewat firman Allah, firman ini punya kekuatan, dia mengubah kehidupan manusia. Sehingga seorang pembunuh seperti Paulus bisa bertobat, menjadi seorang pemberita firman. Perempuan yang tidak baik seperti perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub bertobat juga karena dengar kata-kata indah daripada Yesus Kristus adalah firman Allah tentang air kehidupan. Jika kau menimba air dan minum dari air ini, kata Yesus, engkau tetap akan haus dan dahaga terus. Tetapi air yang kuberikan padamu ini adalah air kehidupan, tidak perlu timba dan tidak perlu ember dan tidak perlu wadah untuk menyampungnya. Cukup kau buka hati dan kau terima, maka kau akan puas terus, kau akan damai terus, dan kau akan sukacita terus. Dia pulang ke kampungnya di Samaria dan berkata seluruh kota Samaria itu percaya kepada Kristus. Dia berkata, hatiku lega, hatiku penuh sukacita, aku telah jumpa Mesias. Jadi Kristus memberikan damai asal kita lahir baru. Firman Allah menjadi penentu yang utama untuk seseorang itu bisa lahir baru. Siapa misalnya penjahat yang ada di samping kiri kanan Yesus waktu disalibkan? Yang satu mengolok-olokkan akan Kristus dan berkata, bukankah engkau anak Allah? Coba selamatkan dirimu, turunkan dirimu dari salib itu dan selamatkan kami juga. Tetapi yang satu melarang dia dan berkata, hei sobat, tidakkah kau takut kepada Tuhan? Bukankah kita sepatutnya, bukankah kita sepantasnya terima hukuman ini? Sedangkan dia ini yang bernama Yesus Kristus, dia orang yang tidak bersalah. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Lalu ia berkata, Yesus, ini kata-kata orang itu kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai raja. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Karena dia berkata kepada Yesus, tolong ingat akan aku saat engkau akan datang kembali sebagai raja. Kristus berkata, tidak perlu menunggu saya datang kembali hari ini juga, tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu lusa.
Tidak perlu menunggu bulan depan dan tahun depan. Hari ini juga engkau telah bersama-sama aku di Firdaus. Itulah firman. Setelah dia mendengar kata-kata indah dari Yesus Kristus di atas kayu salib, hatinya dijamah Tuhan. Karena ada 7 ucapan indah daripada Yesus Kristus keluar dari mulutnya saat dia berada di atas kayu salib. Salah satu kata-kata yang populer adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Mungkin si penjahat ini, orang berdosa ini, dengar kalimat itu. Tetapi yang satu berkata, jika kau anak Tuhan, jika engkau Allah, bukankah engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari salib ini dan selamatkan kami juga. Tapi yang satu, dia waktu dengar kata-kata indah daripada Yesus Kristus itu, dia hatinya dijamah, hatinya terharu dan berkata, Guru, dia berkata, ingat akan aku jikalau engkau datang kembali sebagai Raja. Kristus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi firman bisa mengubah seseorang, membuat kita berubah. Lewat firman kita dinasehati, lewat firman saya dan saudara dikuatkan. Mengubah seseorang itu gampang kalau dia dengar firman Tuhan. Apa yang bikin orang berhenti mabuk? Apa yang bikin berhenti orang itu isap rokok dan melakukan kejahatan-kejahatan lain? Karena mereka dengar firman. Meskipun di rumah ibu-ibu sudah nasihati berkali-kali, nasihati dia juga bukan hanya pakai mulut, kadang juga pakai balok sampai kepala juga berdarah-darah. Karena kata-kata jalan, balok juga jalan di kepala. Bertobat kau, sampai ancam cerai. Kalau tidak ku ceraikan engkau ya, hari ini juga kau bertobat. Wah, suami tidak bertobat. Tapi ketika dia dengar firman, wah, hatinya jadi jamaah Tuhan. Dia hidup berubah, dia setia melayani Tuhan. Jadi orang pertama bisa berubah, lahir baru karena lewat firman. Yang kedua bisa lewat Roh Kudus, karya Roh Kudus. Pada waktu kita diselamatkan oleh karena rahmat Tuhan dan bukan karena perbuatan baik. Lewat baptisan, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Firman Allah berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diperbaharui, kita diubahkan lewat apa? Lewat karya Roh Kudus. Yang ketiga, lewat kebangkitan Kristus orang bisa mengalami kelahiran baru. Oleh kebangkitannya lah kita dilahirkan kembali, sehingga kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, kata firman Allah, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di satu tempat dengan pintu yang terkunci. Mereka takut. Murid-murid kunci pintu. Kenapa mereka kunci pintu? Alasannya hanya satu. Mereka takut tentara Romawi. Mereka takut khalayak ramai. Mereka takut karena guru telah mati. Siapa lagi yang menjadi andalan mereka? Kemana-mana guru selalu hadapi persoalan mereka. Kemana-mana guru selalu di depan. Ada masalah apa? Guru di depan. Ada apa-apa? Yesus tampil di depan. Tapi kali ini guru tidak ada. Wah, mereka jadi tidak tahu ini bagaimana ini ya. Guru tidak ada. Mereka dalam kepanikan dan kebingungan. Mereka kunci pintu. Murid-murid hanya merenung begitu. Mereka hanya menyesali nasib yang ada. Tidak tahu entah bagaimana ini, guru sudah tidak ada. Tapi dalam kondisi pintu yang terkunci, kita lihat bahwa Kristus tiba-tiba datang, tampil di depan mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Memang kadang saat-saat yang panik, wah, Tuhan menghibur kita. Jadi selalu Tuhan beri kita damai. Hari-hari ini saya percaya saudara juga panik, ya, ada masalah-masalah ya. Tapi Kristus selalu memberikan kita damai. Haleluya. Selalu ada damai. Rencana-rencana jahat di pikiran mau akhiri hidup, bilang, aduh Tuhan, saya tidak sanggup lagi.
Biar saya mungkin ya akhiri hidup ini sajalah. Tapi niat itu kadang bisa hilang, bisa tidak jadi kita melakukan tindakan bodoh itu. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu meyakinkan kita ada Tuhan, percaya. Jadi selalu ada Tuhan di hidup saya dan saudara. Jangan putus asa, jangan kecewa. Kita lihat Kristus nampak, murid-murid ini semua bingung, pintu tak kunci, wah mereka takut, tidak ada guru. Tetapi Kristus tiba-tiba datang dan tampil di hadapan mereka, berkata, damai sejahtera bagimu. Weh, mereka langsung sukacita sekali. Mereka luar biasa bersukacita. Kenapa? Kristus hadir. Jadi kehadiran Kristus membawa damai bagi kita. Kehadiran Kristus membawa sukacita bagi kita. Jadi karena itu luar biasa, saudara jangan putus asa. Jangan cari damai di tempat-tempat yang lain. Damai itu hanya ada dalam Kristus. Damai itu kita temukan kalau kita bersekutu semacam ini. Jadi tetap percaya. Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Mari kita baca ayat terakhir ini bersama-sama. 2, 3, mulai. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Jadi kita yang meminta. Di situ ayatnya tidak bunyi kepada mereka yang ketika Roh Kudus berbicara kepada mereka, oh tidak. Ada saat di mana Roh Kudus betul berbicara kepada kita. Tetapi yang punya peranan aktif di sini adalah kita meminta. Firman Allah sudah berkata kita minta. Karenanya waktu dalam doa jangan bisu, jangan diam. Ada pujian penyembahan, angkat suaramu. Kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Jangan engkau bisu, berlagak bisu dan tidak mau menyembah Tuhan. Takut-takutnya jadi bisu betul seperti Sakaria. Keluar dari mempersembahkan persembahan, tidak bisa ngomong. Dia menjadi bisu. Jadi karena itu saya dan saudara mari. Pujian penyembahan dinaikkan, ada pujian, nyanyi, pujian. Saat menyembah kita juga menyembah. Urapan Roh Kudus akan membuat kita mendapat ilham baru. Sehingga kita beraktivitas dan terus eksis di dalam petunjuknya. Sebagaimana yang dialami Petrus. Kita melihat misalnya Roh Kudus juga dapat berbicara. Lewat siapa? Lewat pesan khusus dalam doa dan puasa. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang kedua. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang kedua. Kita baca lagi ayat terakhir ini. Kok dari tadi ayat terakhir terus Bapak Gembala? Betul, ini terakhir. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang kedua. Sudah dapat? 2, 3, mulai. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Ada saat di mana memang Roh Kudus ngomong, bicara. Hei anakku, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Dan orang yang mendapat pesan-pesan khusus begini jarang ada. Hanya orang-orang yang memang khusus dipakai Roh Kudus. Dan kita berdoa supaya dalam doa 10 malam ini, di antara saudara ada yang Tuhan pakai yang begini. Khusus menyampaikan pesan. Khusus menyampaikan pesan Tuhan. Jemaat ini akan begini, akan begini, akan begini. Aku mendapat pesan. Entah itu lewat mimpi kah, entah itu lewat ilham roh saudara saat berdoa. Saudara melihat sesuatu. Mungkin langit terbuka seperti Yakub, sehingga malaikat itu turun naik dari bumi ke surga, bumi di tangga itu. Yakub terkaget-kaget dan dia melihat tempat itu. Tuhan hadir di tempat itu. Haleluya. Jadi saya dan saudara, mari kita harus punya persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk dalam doa. Haleluya.